Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Halisatun Nabila akan sedikit menjelaskan bagaimana pemikiran pendidikan Islam menurut tokoh filsuf Muslim. Di sini ada 4 tokoh. Yang pertama Ikhwan al-Sofa, yang kedua Suhrawardi al-Maqtul, yang ketiga Ibnu Maskawi, dan yang keempat Al-Farabi. Masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tokoh Ikhwan al-Sofa. Beliau menjadi kelompok filsuf Muslim pada abad ke-10 di kota Basrah, Irak. Beliau menyusun risalah yang berjudul Rasail Ikhwan al-Sofa, yang berisi tentang filsafat, sains, agama, dan etika. Beliau menganggap ilmu sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemikiran pendidikan Islam menurut beliau, peserta didik yang belum dididik dan diberikan pembelajaran ilmu akidah diibaratkan seperti kertas putih bersih yang belum ternoda sedikit pun. Dan apabila sudah diberi pembelajaran dan dididik, maka ilmu tersebut tidak akan mudah hilang dan akan terus membekas. Menurut beliau, pendidikan sebagai sarana mencapai insan kamil. Beliau juga menekankan akal, ilmu pengetahuan, dan moralitas sebagai sarana mendekatkan kepada Tuhan. Beliau memandang pendidikan sebagai jalan menuju kesempurnaan individu dan masyarakat. Pembahasan yang kedua, tokoh Suhrawardi al-Maqtul. Beliau nama aslinya Syihab al-Din Yahya ibnu Habash al-Suhrawardi. Beliau adalah pendiri filsuf iluminasi atau biasa disebut dengan hikmah al-Isyraq, yang menekankan cahaya sebagai metafora pengetahuan. Beliau berpandangan dalam pendidikan harus menyatukan filsafat akal antara rasional dan intuisi spiritual. Karenanya, beliau menganggap pengetahuan sejati sebagai pencerahan batin yang diberikan oleh cahaya ilahi. Menurut beliau juga, pendidikan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pencerahan spiritual. Pendidikan Islam menurutnya bukan sekedar mentransfer ilmu, akan tetapi mengenai perjalanan menuju Tuhan melalui penyucian jiwa dan akal. Selanjutnya, tokoh Ibnu Maskawi. Beliau nama aslinya Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub Miskawi. Wafat pada tahun 1030 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh filsuf, etikus, dan sejarawan Muslim. Karya utama beliau berjudul Tahdzib al-Akhlaq yang menjadi landasan pemikirannya tentang etika dan pendidikan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk pribadi yang berbudi luhur. Lalu, kebahagiaan sejati akan diperoleh melalui pengendalian hawa nafsu dan kedekatan dengan Sang Tuhan. Beliau sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembentukan akhlak dan kebahagiaan sejati. Pendidikan tersebut tentunya harus mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual agar menjadi pribadi yang seimbang dan bermanfaat. Yang terakhir, tokoh Al-Farabi. Beliau nama aslinya Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Beliau dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Seorang filsuf, ahli logika, dan seorang ilmuwan Muslim yang menekankan harmoni antara filsafat dan agama. Karya terkenal beliau yaitu Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah. Beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah alat sebagai membentuk manusia ideal dan mewujudkan masyarakat yang harmonis. Pemikiran beliau tentang pendidikan yaitu pendidikan bertujuan mengembangkan potensi manusia secara utuh, baik intelektual, emosional, maupun spiritual. Pendidikan juga harus mengarahkan manusia menuju kebahagiaan tertinggi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan mengenai pemikiran keempat tokoh filsuf Muslim, yakni Suhrawardi al-Maqtul, Ikhwan al-Sofa, Ibnu Maskawi, dan Al-Farabi.
Mereka memandang pendidikan sebagai jenjang utama untuk bertransformasi terhadap diri sendiri dan juga masyarakat. Mereka juga mengingatkan kita bahwa pendidikan harus menekankan pembentukan akhlak dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Oleh karena itu, marilah kita semua menjadi manusia yang berilmu dengan berlandaskan akhlak yang mulia. Dan juga marilah kita menjadi manusia seperti hadis Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Marilah kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Cukup sekian, terima kasih. Thanks for watching.